Akhirnya bisa duduk santai juga ya Mas. Rasanya seminggu ini sibuk banget. Iya, tapi lihat kamu di rumah, capek aku langsung hilang. Halah, Mas bisa aja. Tapi aku juga kangen ngobrol begini. Kita jarang banget duduk berdua begini ya. Makanya weekend ini jangan ada kerjaan ya. Kita stay aja di rumah, makan bareng, nonton film, gimana? Oke, tapi jangan nonton film horor ya. Aku takut. Justru aku mau ajak kamu nonton film horor. Bentar ya Mas. Halo, Mbak Rina. Ada apa Mbak? Debbie, maaf ganggu. Aku mau minta tolong. Amel kan baru saja lulus kuliah. Dia pengen coba kerja di kota. Boleh nggak sementara dia tinggal sama kamu? Kapan Amel rencana ke sini? Rencananya besok. Sebentar ya, aku tanya Mas Guntur dulu. Mas, Mbak Rina minta tolong. Amel mau kerja di kota. Dia baru lulus kuliah. Mbak Rina minta izin supaya Amel tinggal sama kita dulu. Ya udah, suruh aja ke sini, biar dia tinggal sama kita dulu. Kalau soal kerjaan, gimana kalau dia mulai magang di kantor aku aja? Serius, Mas? Iya, hitung-hitung bantu dia adaptasi di lingkungan kerja. Kita lihat nanti kemampuannya sampai di mana. Mbak, Mas Guntur bilang boleh banget kalau Amel mau tinggal di sini. Malah Mas Guntur juga nawarin kalau Amel magang di kantornya. Syukurlah, terima kasih banyak ya, Debbie, Guntur. Mas, kamu memang suami terbaik deh. Selalu siap bantu keluarga aku. Makasih ya, direkturku tercinta. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Harga cabai merah sekarang udah 120.000 sekilo. Mau masak sambal aja kudu mikir dulu ini mah. Iya bener, Pok. Kemarin saya cuma beli 2 ons. Itu pun rasanya kurang nendang. Kalau begini caranya, gak usah makan sambal dah. Kita makan sama air rebusan doang. Mau irit, tapi harga bahan pokok malah bikin darah tinggi. Masa Pok Yati si juragan kontrakan cuma makan air rebusan aja? Kan orang kaya. Namanya juga istilah, Bu. Kayak kagak paham aja. Permisi, Bu. Numpang tanya, apa benar ini kampung kincir? Iya bener. Emang mau ke rumah siapa, Neng? Mau ke rumah Tante Debbie, Bu. Itu rumah Mbak Debbie. Di sebelah kanan. Istrinya Mas Guntur. Itu loh, direktur yang rumahnya besar yang di pojokan sono. Iya, Bu. Itu yang saya cari. Si Neng emang siapanya Mbak Debbie? Nama saya Amel. Saya keponakannya, Bu. Iya. Makasih ya, Bu. Saya permisi dulu. Saya kira pembantu baru. Keponakannya. Kenapa emangnya, Pok? Cantik banget, kayak Poyati gitu. Wajarlah cantik. Mbak Debbie-nya juga cantik, Pok. Ya ampun, ini rumah Tante Debbie. Mewah banget. Akhirnya sampai juga. Pasti capek ya sehabis perjalanan. Lumayan Tante. Bagaimana kabar ibu kamu? Alhamdulillah baik Tante. Selama kamu masih pengenalan dengan lingkungan di kota, kamu tinggal di sini dulu saja ya. Tapi aku mau cari kosan aja Tante, biar belajar mandiri. Kalau kamu sudah tahu bagaimana hidup di kota, baru deh kamu boleh ngekos sendiri. Iya Mel, kamu tinggal di sini aja. Anggap rumah ini seperti rumah kamu sendiri ya. Kamu gak usah sungkan-sungkan. Oh iya, kebetulan di kantor Om masih ada slot magang. Kamu juga bisa ikut Om kerja di sana ya. Tante serius, aku mau banget. Aku janji bakal sungguh-sungguh.
Nah, itu yang tante suka. Tapi tante titip ya, belajar kerja yang giat. Jangan manja, buktikan kalau kamu bisa mandiri. Siap tante. Mulai besok kamu ikut Om ke kantor ya, biar kamu lihat dulu lingkungan kerjanya. Mas, tolong bimbing Amel ya, dia masih butuh pengarahan. Pasti sayang, tenang aja ya. Tante, Om, terima kasih banyak ya atas semua kebaikannya. Jadi Mel, laporan ini nanti kamu akan input ulang di sistem internal ya. Pastikan data-datanya benar, terutama bagian jam masuk dan status kontrak. Kalau ragu, langsung tanya ke saya aja ya. Iya Pak Guntur. Kenapa sih dia bisa sekarismatik itu? Cara bicara, cara berdiri, bahkan cara tersenyumnya aja beda banget sama cowok-cowok yang lain. Aduh, Loh, kenapa Mel? Perut saya sakit, kayaknya masuk angin deh. Kamu udah makan pagi tadi? Udah Pak, tapi tiba-tiba sakit gitu. Maaf ya, saya jadi mengganggu. Gak apa-apa, kamu istirahat dulu aja. Di ruang sebelah ada sofa, kamu bisa rebahan sebentar. Atau mau saya ambilkan minyak angin? Perhatian kayak gini, rasanya bikin nyaman. Gimana kalau kamu mulai terbiasa perhatiin aku terus? Kamu kok bengong? Enggak Pak. Bener-bener gak ngebosenin wajahnya, sikapnya. Ah, bikin baper. Permisi Pak, Ada apa Mel? saya mau menawarkan Bapak minum. Apakah Bapak mau saya buatkan kopi? Wah, terima kasih. Kebetulan saya lagi butuh kafein nih. Saya perhatiin dari tadi Bapak serius banget kerjanya, sampai nggak makan siang ya? Nggak sempet, banyak laporan yang harus saya review hari ini. Kalau boleh jujur, saya senang kerja di sini. Tapi yang paling bikin nyaman karena Bapak itu beda dari yang saya bayangkan. Maksudnya, Saya pikir direktur itu pasti kaku, galak, dingin. Tapi ternyata Bapak hangat, bikin saya nggak terlalu gugup. saya bisa lihat kamu punya potensi. Makasih Pak, tapi mungkin karena saya merasa diperhatikan juga kali ya. Diperhatikan. Iya, rasanya beda aja kalau sama Bapak. Saya merasa dihargai sebagai diri saya sendiri, bukan cuma pegawai. Mungkin itu hal kecil yang saya nggak pernah dapat sebelumnya. Sebagai atasan, saya wajib memperhatikan kinerja semua karyawan. Mas Guntur, maksud saya Pak Guntur. Kalau cuma kita berdua, nggak perlu terlalu formal, Mel. Hehehe, iya, tapi saya suka panggil Mas Guntur. Kedengarannya lebih dekat. Kamu makin berani sekarang ya. Mungkin karena saya mulai nyaman. Kadang rasa nyaman itu datang dari tempat yang kita nggak rencanakan. Jaga bicara dan sikap kamu ya. Jangan panggil Amel kalau nggak bisa menaklukkan kamu, Mas Gunturku. Kamu tumben sudah pulang duluan. Sehabis meeting tadi, aku langsung pulang aja, Mas. Capek juga kalau setiap hari lembur terus. Oh iya, gimana kerjaan kamu, Mel? Sudah beberapa minggu kerja, sudah bisa beradaptasi? Alhamdulillah, lancar Tante. Cuma masih banyak yang harus dipelajari. Tapi si Amel ini cepat menangkap. Baru beberapa minggu, tapi udah bisa bantu urus dokumen-dokumen besar. Bagus dong, Tante bangga deh sama kamu. Malam ini kita makan di luar yuk. Aku pengen yang romantis-romantis gitu. Aku juga udah kepikiran mau ngajak kamu makan malam. Iya sayang, aku siap-siap dulu ya. Kamu mau ikut gak, Mel? Gak usah Tante, kebetulan tadi di kantor udah makan, jadi masih kenyang. Lagian juga kalau aku ikut nanti jadi ganggu deh.
Ya udah, nanti kalau kamu mau titip apa-apa, telepon tante aja ya. Sebahagia itu ya jadi Tante Debbie, punya suami perhatian, kaya raya, dan romantis juga. Kenapa bukan aku yang punya kehidupan seperti itu? Halo sayang, Mas, aku minta maaf. Aku baru aja dapat info kalau malam ini harus lembur lagi. Ada revisi laporan besar dari pusat. Mungkin pulangnya agak larut. oh ya udah, nggak apa-apa. Jangan lupa makan ya. Maaf Pak, saya mau menyerahkan dokumen yang sudah selesai. Oh iya, makasih Mel. Bapak kenapa? Seperti sedang ada masalah. Eh, maaf Pak, saya sudah lancang. Saya permisi dulu. Tante kamu itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan hampir setiap hari selalu pulang lembur. Pas baru kemarin saja dia pulang cepat. Selebihnya dia selalu pulang telat. Saya bangga dengan Tante. Justru saya juga pengen seperti Tante, menjadi wanita karir yang hebat, juga punya suami yang seperti Pak Guntur. Sudah lama, sebagai lelaki, saya juga butuh perhatian dari istri. Saya juga pengen jadi lebih dari sekedar rekan kerja. Maksud kamu apa? Kita hanya orang yang sama-sama butuh seseorang yang bisa saling melengkapi, yang selalu ada di setiap saat. Apa kamu yakin? Ini akan menjadi rahasia kita berdua. Bisa-bisanya si Budi lupa pakai sepatu. Untung aja ya kan, sepatunya si Erik itu muat. Kalau enggak, gagal deh meeting dengan investor. Iya betul banget, dia tuh pelupa banget emang orangnya. Wah, ngobrolnya seru banget sih. Eh, Tante udah pulang. Aku langsung ke kamar ya Tante. Gimana Mas kerjaan hari ini? Lancar. Kamu mau mandi atau mau makan dulu? Biar aku ambilin ya. Aku udah masakin makanan kesukaan kamu. Aku masih bisa ambil makan sendiri. Akhir-akhir ini kamu berubah, Mas. Aku kangen obrolan kita yang dulu. Sekarang kamu lebih sering sibuk sendiri. Iya maaf, aku lagi banyak pikiran aja. Mas, aku istri kamu. Kalau kamu ada masalah, aku ingin tahu. Aku nggak mau kita makin jauh. Kamu juga sibuk Debbie, lembur tiap malam. Apa bedanya? Aku kerja bukan buat menjauh dari kamu, Mas. Aku kerja juga buat masa depan kita. Udah ah, aku capek. Besok pagi aku akan ada meeting lagi. Kamu masih sayang kan sama aku? Aku cuma butuh waktu untuk sendiri. Tapi kenapa kalau dengan Amel Mas Guntur sangat ceria? Itu bukan si Mas Guntur ya? Yang naik motor itu. Betul, tapi itu yang dibonceng siapa ya? Itu sama keponakannya Mbak Debbie yang dari kampung. Ya ampun, kok deket banget sih duduknya ya? Aduh, ai. Namanya juga naik motor, Pok. Mungkin juga mereka cuma akrab aja. Akrab. Lah itu tangannya hampir megang pinggang Bang Udin. Bukan kayak keponakan dan om. Itu mah udah kayak ya ampun. Jangan-jangan Jangan seujon dulu, nanti salah sangka. sekarang itu kita kudu waspada terhadap apapun Bang Udin. Ya, bisa jadi mereka cuma bareng karena kebetulan. Jangan langsung nuduh yang aneh-aneh. Bisa bahaya loh. Apalagi kalau sampai Mbak Debbie tahu dan ternyata nggak begitu kejadiannya. Justru saya takut Mbak Debbie itu dibutakan sama rasa kepercayaan. Zaman sekarang pelakor bisa dari mana aja. Harus hati-hati dah pokoknya. Semoga aja ini cuma salah paham, Pok Yati.
Mbak Debbie olahraganya sendirian aja. Iya Pak RT, Mas Guntur lagi ada meeting pagi ini. Jadi saya jalan kaki sendirian aja deh. Aduh ai, semangat Mbak, biar tetap sehat ya. Iya dong Bang Udin. Mas Guntur sibuk ya di kantor. Tapi saya lihat dia nyantai-nyantai aja tuh. Maksudnya gimana, Po? Lah itu, saya lihat dia boncengan sama ponakan Mbak. Siapa namanya? Mbak Amel ya? Pokoknya mesra banget dah. Udah kayak bukan ponakan sama omnya itu. Mungkin mereka lagi ada kerjaan di luar. Amel kan memang magang di kantor Mas Guntur. Semoga aja cuman ngobrol kerjaan ya. Pok, jangan langsung nuduh gitu dong. Semua harus ada buktinya. Betul, kita tidak boleh asal berucap. Nanti jatuhnya fitnah. Dah, terus aja semua nyudutin saya. Biasanya nih, feeling emak-emak tuh selalu bener. Terima kasih ya semuanya. Saya mau lanjut jalan lagi. Hayo lo Pok Yati, Mbak Debbie marah. Tahu Din, bodoh amat. Halo, Mas. Kamu di mana? Gimana meetingnya? Sudah selesai belum? Kamu ngapain nelpon? Aku ini sedang kerja, gak usah posesif deh. Aku hanya memastikan, Mas. Namanya juga klien besar, mereka mau ketemunya di hari libur daripada hilang proyeknya. Ya udah deh, sukses ya Mas. Nanti aku mau masak makanan kesukaan kamu. Gak usah repot-repot, aku sudah makan di luar. Mas, tas ini terlalu mahal. Aku nggak enak. Kayaknya cari yang murahan aja deh. Gak apa-apa, kamu udah kerja keras bantu di kantor. Anggap aja ini bentuk apresiasi. Tapi, apa nggak berlebihan? Kamu berharga, Mel. Dan kadang aku merasa lebih dihargai kalau sama kamu. Mas, aku bahagia banget hari ini. Aku juga. Amel, kita perlu bicara. Tante Debbie, ada apa? Kamu nyaman ya dengan suami tante? Maksud tante? Jangan pura-pura bodoh. Tante baca semua pesan kamu, ucapan kamu, perhatian kamu. Itu bukan sikap seorang keponakan sama omnya. Tante Debbie, aku minta maaf. Aku nggak pernah berniat merusak. Tapi kamu sudah melakukannya. Tante percaya sama kamu. Tante terima kamu tinggal di rumah ini. Tante titipkan kamu ke suami tante. Dan kamu balas semua itu dengan pengkhianatan. Aku cuma kesepian, Tante. Aku lihat Tante bahagia dan aku iri. Tapi aku gak pernah ingin menyakiti, sungguh. Tapi kamu menyakiti Tante. Kamu menghancurkan kepercayaan yang Tante jaga. Kamu keponakan Tante. Tapi kamu malah menusuk dari belakang. Debbie, ada apa ini? Kamu gak usah bersandiwara lagi, Mas. Aku sudah tahu semua tentang hubungan kamu sama Amel. Aku minta maaf, Debbie. Aku hanya butuh teman dikala aku sepi, sedangkan kamu selalu pulang malam. Aku juga minta maaf, Mas. Harusnya aku bisa mengatur waktu aku sebagai istri dan sebagai wanita yang pekerja. Kalau kamu ingin aku menjadi istri yang sepenuhnya memerhatikan segala kebutuhan kamu, aku siap resign dari tempat kerja. Baiknya kamu saja yang menjadi asisten pribadi aku di kantor dan juga untuk di rumah. Om, aku minta maaf. Aku gak bisa nahan perasaan ini. Tapi aku tahu aku salah. Amel, kamu tahu kelemahan saya. Tapi ini salah. Saya mencintai istri saya. Saya nggak akan hancurkan rumah tangga demi perasaan yang sesat ini. Tapi Om juga sempat memberikan harapan. Dan itu kesalahan besar. Makanya mulai hari ini kamu harus pergi dari rumah ini. Dan kamu juga harus berhenti dari kantor saya. Ini yang terbaik untuk semuanya. Aku akan pergi. Bukan karena saya benci sama kamu, tapi karena saya harus menyelamatkan keluarga yang sebenarnya. Dan itu sama kamu, Debbie. Debbie, aku salah.
Aku hilap, tapi aku belum terlambat kan? Kita sama-sama perbaiki ya, Mas.